Ya, akhir pekan untuk minggu kedua akhirnya sudah dilewati dan kita sudah melewati banyak hal. Ada central bank yang melakukan pemangkasan suku bunga, kurang lebih ada 3 central bank untuk saat ini, yaitu Bank of Canada, kemudian SNB, Swiss National Bank, dan terakhir adalah European Central Bank. So, kalau lihat secara agregat mereka semua melakukan penurunan suku bunga atau pemangkasan suku bunga yang berarti juga menandakan masa atau periode di mana mereka masih tetap lakukan pelonggaran kebijakan moneter. Nah, kita akan tunggu minggu depan apakah Federal Reserve juga akan melakukan hal yang serupa dan juga kaitannya dengan apa yang akan terjadi di tahun depan, dan itu kaitannya dengan dot plot. Of course, yang juga tidak kalah menarik adalah konferensi tahunan China yang dihadiri oleh para pemimpin China, pemimpin tinggi China yang akan merumuskan beberapa hal terkait dengan kebijakan ke depan. Nah, tapi tentunya hasilnya kelihatannya kurang menggembirakan. Tapi kita lihat ya ulasannya berikut ini. Oke, kalau lihat dari data ekonomi tadi malam kita sudah sempat lihat data initial jobless claim yang mengalami lonjakan ke 242K dari sebelumnya angka 225K. Kemudian juga tentu dari atas ekspektasi 221. Tapi yang juga cukup menarik adalah data PPI, teman-teman. Kalau sehari sebelumnya kita sempat lihat CPI naik tapi memang sesuai ekspektasi, sekarang ini dia naik lebih tinggi daripada ekspektasi. Dan bahkan selisihnya ada kurang lebih 0,2% ya, dibandingkan ekspektasi 0,2%, ternyata resultnya adalah 0,4%. Tentunya inilah yang kami sempat singgung kemarin, kaitannya kalau misalnya ada selisih 0,2%, kemungkinan itu yang akan direspon ataupun direaksikan oleh market. Nah, itulah yang terjadi, dolar kembali menguat, lebih tepatnya melanjutkan penguatan karena memang beberapa hari terakhir kita sudah lihat bahwa dolar kecenderungannya lebih kuat daripada mata uang lainnya, termasuk juga menekan kepada emas. Nah, ini pula yang perlu dicermati. Kalau kita lihat dari data ekonomi, of course PPI-nya lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi initial jobless claim juga lebih tinggi. Harusnya reaksinya sepadan atau mix ya, yang berarti ada kecenderungan juga bisa saja dolar cenderung melemah, tapi tidak terjadi. Respon atau reaksi market kecenderungannya melihat data inflasi tersebut. Inflasi dari sisi produsen yang kecenderungan nanti bisa memberikan gambaran terkait dengan data inflasi PCE yang baru akan rilis di akhir bulan ini. Nah, satu sisi teman-teman, kalau kaitannya dengan bank sentral, SNB atau Swiss National Bank ternyata memangkas suku bunga lebih dari perkiraan. Ekspektasinya cuma 25 basis poin, yang terjadi adalah kurang lebih 50 basis poin. Jadi, ini adalah bisa dibilang pemangkasan jumbo yang kedua setelah malam atau beberapa jam sebelumnya Bank of Canada melakukan hal yang serupa dengan target 50 basis point. Tentunya mereka sama-sama mengklaim alasannya adalah terkait dengan kondisi ketidakpastian ekonomi ataupun bahkan kecenderungan terhadap pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, termasuk juga mereka mulai mempertimbangkan terkait dengan kekhawatiran kebijakan tarif yang akan diberlakukan tahun depan. Di sisi lain, ECB sedikit agak berbeda. Dia tidak mempertimbangkan ataupun memproyeksikan terkait dengan kebijakan tarif tersebut. Tapi ya, mereka hanya menilai bahwa kondisinya mereka masih memungkinkan untuk penurunan suku bunga tersebut, tapi tidak berkomitmen terhadap angka tertentu ataupun target tertentu. So, kalau kita lihat dari analisa ataupun dari CME Fed-Tostos, sampai saat ini tidak banyak perubahan. Angka sebelum data PPI itulah 98,4% untuk probability pemangkasan 25 basis point minggu depan. Sementara untuk data setelah data PPI ataupun initial jobless claim ternyata sedikit turun 96,4. Tapi ini tidak menghapus ekspektasi market yang kecenderungannya sudah mengantisipasi untuk pemangkasan 25 basis point. So, kita akan tunggu minggu depan ya, apakah yang akan terjadi. Apakah dia akan mewujudkan pasar dengan hold suku bunga karena memang masih ada kekhawatiran terhadap hal tersebut. Tapi artinya itu berarti melawan dengan ekspektasi 96% yang terjadi. Nah, kalau misalnya itu terjadi, berarti praktis kita akan dapatkan kekecewaan dari market. Tapi biasanya kalau sudah menunjukkan peluang yang 90% ke atas, ya kecenderungannya Fed bisa dibilang mengikuti apa yang diharapkan oleh pasar, kemudian mereka punya prediksi sendiri terkait dengan dot plotnya, dan itulah yang akan kita nantikan minggu depan. Kemudian dari bank sentral secara global, secara total berarti kita tinggal menyisakan minggu depan itu adalah FOMC dan juga BOJ. Satu sisi teman-teman yang agak mengagetkan adalah BOJ, Bank of Japan, yang semula sempat beredar kabar bahwa BOJ siap untuk menaikkan suku bunga dan sudah sangat terbuka untuk menaikkan suku bunga kembali, tapi ternyata dalam 2 hari terakhir kita sempat mendapatkan perubahan skema ataupun perubahan sentimen di mana market memperkirakan 77% peluang adalah untuk menahan suku bunga kembali, dan bahkan dari data ekonomi yang ada kecenderungannya cukup berat untuk BOJ melakukan kenaikan suku bunga
kalau di bulan ini ya. Bahkan yang saya baca di artikel adalah beberapa memprediksikan baru akan terjadi kurang lebih di bulan Maret. Jadi tahun depan kecenderungan untuk menaikkan suku bunga tersebut bisa terjadi 0,25 atau bahkan sampai 0,5%. Nah, kita tinggal tunggu saja. Berarti dengan demikian USD Japanese Yen kelihatannya lebih mudah untuk mulai kenaikan daripada penurunan. Ya, saya rasa itu pula yang didorong oleh US Treasury Yield sampai saat ini. Di sisi lain, ECB kemarin memberikan isyarat bahwa mereka sangat terbuka untuk melakukan penurunan berikutnya, dan bahkan pasar mengantisipasi sekitar 25 basis poin, itu pun 2 kali 25 basis poin, artinya masih ada 50 basis poin berikutnya, atau bahkan dengan ekspektasi 50 basis poin 1 kali pemangkasan. Nah, ini kita akan lihat untuk ke depan apakah yang terjadi dalam 2 pertemuan berikutnya memang betul-betul 2 kali 25 basis poin atau mereka langsung 50 basis poin. Yang jelas, Christine Lagarde memberikan isyarat bahwa mereka belum menentukan ataupun bahkan membahas terkait dengan terminal rates. Jadi, kalau misalkan bank sentral belum menentukan di mana letak terminal rates ataupun suku bunga netralnya, maka kecenderungannya masih terbuka untuk melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, ini pula yang berdampak pada market mengantisipasi untuk kemungkinan 2 kali 25 basis poin berikutnya. Nah, otomatis euro mengalami pelemahan, dan saat ini saya rasa dengan pola double top yang kita lihat di grafik 4 harusnya sudah confirm untuk turun ya. Tapi kita akan lihat nanti di dalam grafik apakah masih ada peluang untuk lanjutkan penurunan atau justru berbalik naik. Tapi secara keseluruhan tentunya pernyataan dari Christine Lagarde ataupun ECB kecenderungannya melihat dengan dampak terhadap data ekonomi mereka yang masih tetap lemah, sehingga masih terbuka untuk penurunan suku bunga walaupun tidak berkomitmen kepada areal tertentu suku bunga. Jadi kalau lihat seperti ini, wajar kalau market menilainya itulah sinyal sebagai sikap dovish. Nah, itu sebabnya euro kecenderungannya mengalami penurunan. Nah, sementara itu di malam hari sebetulnya bukan hanya terkait dengan data ekonomi, melainkan juga ada pernyataan Donald Trump yang kali ini berada di sesi pembukaan Wall Street di malam hari, kemudian di hadapan para pelaku pasar ataupun para kita sebut trader di Wall Street. Dia menyampaikan terkait dengan janji politiknya dia ya. Waktu itu kampanye bicara tentang pemangkasan pajak korporasi atau pajak perusahaan. Dan ini disambut riuh oleh para trader yang kemungkinan akan mencoba untuk menunggu apakah akan terrealisasi apa tidak. Trump berjanji untuk memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15%. Dan istimewanya adalah terkait juga tentang pemangkasan untuk pungutan atas capital gain ataupun dividen. Ya, yang poinnya ini masih tetap dibahas dengan penasihat ekonominya. Kalau itu terrealisasi teman-teman, saya bisa bayangkan bahwa di tahun depan kita akan dapatkan rally untuk Wall Street, S&P 500 ataupun bahkan Nasdaq yang paling sensitif kemungkinan akan sangat-sangat besar kemungkinan untuk menciptakan rekor tertinggi baru. Artinya kenaikan tersebut masih bisa akan ada. Bahkan kalau misalkan rally Santa Claus ini berhasil di bulan ini, maka kecenderungan untuk tahun depan itu akan lebih positif lagi untuk indeks saham. Kurang lebih historinya seperti itu menunjukkannya. Nah, ini berarti kecenderungan ini masih bisa untuk mendorong ataupun mendongkrak kinerja Wall Street. Well, Santa Claus Rally, siapa tahu minggu depan mungkin akan lebih galak karena dengan keputusan FOMC. Kemudian dari China, ya, dari konferensi tahunan China, ternyata mereka sesuai dengan apa yang dibicarakan Politburo di awal pekan ini. Mereka memberikan sinyal dukungan terhadap ekonomi, termasuk salah satunya untuk menstabilkan nilai dasar yuan, juga terkait dengan properti ya, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya termasuk konsumsi domestik atau ya kita lihat dari sisi daya konsumsi domestiknya. Nah, satu sisi teman-teman ada pembicaraan terkait dengan kebijakan yang lebih longgar pada sisi moneter dan juga kebijakan fiskal untuk saling mendukung kebijakan tersebut. Nah, otomatis ini harusnya menjadi kabar bagus, kabar positif untuk China, untuk Hong Kong, ya kita kaitkan dengan Hang Seng. Tapi sayangnya ternyata lagi-lagi yang buat kecewa market adalah terkait dengan detail rincian target dan lain-lainnya belum disoundingkan atau belum diumumkan. Saya rasa cukup wajar ya sebetulnya. Terkait dengan pertemuan kemarin, itu sebetulnya memang biasanya tidak menyebutkan angka spesifik, tapi yang diharapkan market setidaknya mereka menyebutkan tentang target-target. Nah, ternyata tidak terjadi, sehingga kemungkinan kita masih harus tetap bersabar sampai pertemuan Kongres Rakyat Nasional bulan berikutnya, dan itu diperkirakan akan terjadi bulan Maret.
Ya, saya rasa kalau nunggu sampai Maret itu akan terlalu lama ya. Jadi kita akan coba perhatikan apakah dalam beberapa minggu ke depan, terutama untuk bulan Januari sendiri, apakah mereka bisa untuk menyegerakan apa tidak. Sementara untuk data ekonomi hari ini, saya rasa untuk malam hari kita tidak akan dapat data ekonomi yang terlalu signifikan, sehingga data GDP Inggris yang sudah rilis di jam 2 tadi, itu menjadi final data. Dan ternyata hasilnya negatif ya, minus 0,1% dari ekspektasi 0,1%. Sebetulnya kalau kita compare dengan actual versus previous, itu jelas tidak ada perubahan, tetap di minus 0,1%. Tapi kalau kita compare dengan ekspektasi, tentunya inilah angka yang sangat rendah. Sehingga dampaknya harusnya kita lihat pound sterling akan lanjutkan penurunan. Saya rasa level 1.2600 harusnya sudah dengan sangat mudah bisa ditembus ya. Tapi kita lihat dari beberapa jam ke depan, kita akan juga fokuskan dengan grafik yang terjadi pada pound sterling, euro, ataupun bahkan emas.